4%, 5% dan seterusnya. Nah, sementara upahnya kan naik upahnya. Sekarang gini, parameter kalau misalkan upah Indonesia itu tinggi, kita hadapkan parameternya di mana sih? Dasarnya ya. Dasar. Ini berkumpul dalam acara yang pertama menolak revisi Undang-Undang 11 2011. Yang kedua, batalkan Undang-Undang 11 2020. Bener, Bung? Mungkin bisa diklarifikasi, Bung, untuk mengenai aksi hari ini seperti apa gitu. Kayaknya ini kurang gregetan banget ini kaum buruh ini. Kayaknya belum gajian kayaknya nih. Terkait dengan masalah undang-undang ini kan yang aneh lah ya. Formasi hukum di kita itu satu sisi diakal-akalin lah ya, diakal-akalin bagaimana dia itu bisa menjadikan legalitas ya, legalitas. Namun dengan cara-cara yang memang seperti ini, justru ini adalah sangat kontra. Karena bayangkan aja sekarang kemarin baru kita tuntut dengan amar putusan ya, amar putusan diantaranya kemarin hasil MK di poin 7 terutama. Itu sebenarnya udah jelas maknanya itu, tidak harus diperdebatkan lagi. Kan menurut orang-orang juga profesor dan segala macam sudah di sana udah memberikan statement-statementnya terkait dengan masalah apa sih dengan maknanya amar putusan nomor 7 dan dikompar dengan amar putusan nomor 5 itu sebenarnya udah jelas. Namun kembali lagi untuk dia mendorong dengan dugaan bahwa dengan merevisi undang-undang yang nomor 11 ini tahun 2020 ini kan untuk mendorong terkait masalah legalnya hasil putusan kemarin tentunya. Itu kan mungkin praduga, tapi kita nggak tahu juga. Tapi ya arahannya ke situ. Gimana lagi kan undang-undang nomor 11 tahun 2020 itu adalah undang-undang terkait dengan masalah pembentukan undang-undang ya. Kan itu, pembentukan bagaimana mekanisme pembentukan undang-undang kan gitu. Kalau nggak salah. Ini kan harusnya ya kita untuk menegakkan hukum di Indonesia itu kan harus sesuai seharusnya pokok, bukan melegalkan salah satunya. Tapi kembali lagi ini kan terkait dengan masalah undang-undang cipta kerja. Kadang-kadang kita aneh, dan saya pun sebagai orang awam berpikir kenapa kok negara ini selalu berkata bahwa ayo loh kita menunggu seorang investasi dari luar ya, investasi. Apa memang sumber daya manusia kita ini tidak bisa dikelola dengan sendirinya? Dikembangkan sendiri. Misalkan gitu ya? Begini. Ini kan buruh, segitu banyak buruh pekerja di Indonesia, sekian juta orang bekerja dan pajaknya masuk ke dalam, sekarang kan ada jam sostek dan segala macam di sananya itu. Dan uangnya itu bisa kita dikelola sama negara untuk mendirikan sebuah lapangan kerja negara itu dibantu dan segala macam. Dengan demikian, kalau misalkan negara dia membangun lapangan pekerjaan dengan hasil daripada itu kan kita tidak harus untuk dia 100% investasi. Dan artinya apa? Indonesia bisa mengelola sumber daya manusia itu sendiri di negara ini sendiri, hasil daripada pajak-pajak dari pekerja itu sendiri. Misalkan gini, taruhlah di Indonesia nih banyak misalkan buruh, pekerja dan segala macam masuk pajak ke dalam negara, dan itu bisa satu orang satu untuk dia mensubsidi rumah satu orang satu bisa. Jadi artinya apa? Bukan hal tidak mungkin. Sekarang investasi terus-terusan dengan mungkin ya mereka mengedepankan dengan lasemea itu. Gitu. Menyikapi mengenai revisi Undang-Undang 11 itu 2011 itu maksud dan tujuan dari pemerintah itu seperti apa sih? Apa dia memperbaiki dari Undang-Undang 11 2020 seperti apa, Bung? Menyikapi revisi gitu.
Ya kalau revisi kan artinya apa? Yang tadinya apa seperti itu ya harus ada perbaikan berarti. Nggak mungkin dia kalau revisi itu adalah lebih jelek ya pasti akan dia mengacu kepada ada suatu perubahan lah. Namun perubahan ini kan kita tanda tanya juga kenapa pada saat ini kok bisa dirubah gitu kan. Dengan hasilnya dari kemarin putusan MK itu kan apa memang ada kaitannya dengan itu kan gitu. Apa memang yang kemarin-kemarin itu yang undang-undang itu kemarin tidak sempurna kan gitu. Apa memang sudah dijalankan semuanya sama pemerintah atau belum gitu. Ataukah mengakal-akalan pemerintah aja untuk menyikapi dengan kegagalan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, kemungkinan seperti itu, Bung ya? Sebenarnya kan undang-undang itu dirancang bukan hanya sehari dua hari, bukan kan tahunan untuk dirancang itu. Bahkan yang membuat perundang-undangan itu bukan orang-orang sembarangan. Di sana kan banyak orang-orang pintar juga. Yang jelas adalah bukan suatu kegagalan sih sebenarnya, tapi mungkin ada suatu kepentingan di dalamnya. Apa suatu yang direncanakan oleh pemerintah sengaja ya? Ya untuk mendukung program-program pemerintah. Ya itu tadi mengacu kepada mungkin perekonomian nasional atau segala macam lah. Jadi kesimpulannya ini pemerintah itu hanya memakai kedok Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menarik investor supaya masuk, tetapi di situ malah menyengsarakan kaum buruh gitu, Bung ya? Seperti ya, itu bisa mungkin. Juga, karena kan gini, yang sekarang saja notabene nih di Indonesia nih kan, kalau gajinya tidak naik, misalkan beberapa daerah tidak naik nih upahnya, sementara upah-upah itu kan apa kebutuhan itu kan meningkat nih. Naik terus tiap tahun. Naik terus. Yang jadi pertanyaan kenapa pemerintah itu di samping dia menekan upah tidak bisa menekan harga-harga itu. Kestabilan harga pokoknya. Itu ya. Kenapa? Kan jadi tanda tanya. Ya. Artinya apa? Upah yang sekarang ini tidak kalah beda dengan upah-upah yang dulu di tahun-tahun 2000, misalkan 2012, 2013 lah. Mungkin itu akan lebih bagus mungkin dibanding yang sekarang. Sekarang upahnya ditahan seperti itu, sementara kebutuhan hidup meningkat terus sampai dia 200%, tapi upah kita tidak naik, upah pekerja ini. Kan artinya apa? Si pekerja yang tadinya dia punya tanggungan dan segala macam, ya kemana mereka mencari? Iya. Nah, akhirnya ya begitu lagi, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, tutup lubang. Memang kamuflase, dilihat dari sama negara, dia orang mampu, tapi mereka tidak tahu dasarnya dari bawah itu seperti apa. Dan dia kalau misalnya dia turun mewawancara seseorang ya kelihatannya mampu kamuflase, sama seperti negara ini, kelihatan dia berdiri tapi di dalamnya kropos, baik itu adalah supremasi hukumnya dan mungkin notabene ya semua pertahanan dan segala macam itu ya mungkin ya bisa jadi ya kita kan nggak ngerti ke sana itu. Yang jelas kan kita berharap itu sebenarnya bukan kenaikan upah, Bung, yang sekarang dilakukan ini. Kalau orang menggaung-gaungkan ini kenaikan upah minta sekian, bukan sebenarnya. Hanya penyesuaian taraf hidup saja. Menyeimbangkan. Iya, menyeimbangkan. Kalau dia pengen kenaikan upah itu lebih tinggi ya mungkin dia akan meminta berapa. Tapi hanya dia mengimbangkan saja, hanya beberapa untuk mengimbangkan kenaikan harga-harga yang tadinya dia mungkin naik dia 4%, 5% dan seterusnya. Nah, sementara upahnya kan naik upahnya. Sekarang gini, parameter kalau misalkan upah Indonesia itu tinggi, kita hadapkan parameternya di mana sih? Dasarnya ya. Dasarnya kemana? Terus kita diadu dengan negara mana sih? Sementara kan mereka udah pakai dolar. Iya, ya kan? Dolar. Nanti kita kalau misalkan kita mengacu kepada negara-negara yang apalagi Singapura dan segala macam, mereka udah di atas. Itu udah rata-rata semua mereka. Nah di Indonesia kan bayangkan kalau misalkan mereka digaji $20 per hari aja. Kalau $20 per hari berapa? Artinya 200.000, ya kan? 200.000 itu orang-orang biasa. Kalau 200.000, ya misalkan dia $20. $20 misalkan $1 misalnya 10.000. Kalau menurut 200.000 kali 3 berarti 6 juta, ya kan? Kan masih jauh.
Jauh. Jauh. Itu orang biasa. Sementara orang-orang ahli di Indonesia ini kan pekerja kan ahli semua, ya kan, ahli. Apa yang tidak kita bisa Indonesia? Semua, merakit mobil semua dari spare part dan segala macam, dari tambang dan segala macam itu menghasilkan itu. Lantas mau seperti apa penghargaannya itu? Kan itu sebenarnya. Nah, dalam hal ini negara harus bisa berdiri tegak terhadap kesejahteraan buruh itu sendiri gitu, Bung. Oke, Bung, terima kasih, Bung, untuk masukannya ini. Jadi pada intinya buruh itu beraksi itu untuk menyeimbangkan kehidupan untuk yang lebih layak lagi. Dalam arti kebutuhan semakin naik tapi untuk gaji sendiri tidak dinaikkan di situ ya. Sebenarnya kalau kita berbicara layak, Bung, jauh, Bung. Dari kalau berbicara layak tuh jauh. Kita hanya mengimbangi harga-harga aja sebenarnya. Itu pun kalau misalnya pemerintah bisa menekan harga semua. Makanya orang bertanya, kok buruh demo terus? Kok nuntut itu terus? Kenaikan upah? Bukan sebenarnya. Ini salah tanggap. Sebenarnya mereka itu, buruh-buruh ini bukan untuk ingin menaikkan upah, tetapi ingin dia itu menyesuaikan dengan harga-harga yang ada yang sekarang gitu. Oke, terima kasih banyak, Bung. Mungkin ada Bung-Bung yang mau menanyakan. Haji Hari mungkin mau bertanya. Ya, silakan kepada Pak Haji. Pengisi Pak Haji. Boleh. Yang mau nanya pertanyaannya? Biar nggak kalah. Oke, ya, mungkin dari saya ya. Halo. Dari saya terkait masa aksi ya, Bung, terkait masa aksi ini kurang greget gitu ya. Kan ini Gekanas ya, harusnya minimal bisa nutup jalan yang inilah, yang di depan gitu. Mungkin tanggapan dari Sekjen, Bung Anto. Gini, Bung, karena kan masa aksi yang sekarang ini kan satu sisi udah dari kemarin kan ini berjalan. Undang-Undang Cipta Kerja ini berjalan dari awal ya, tahun 2020 udah berjalan ya. Mereka perusahaan ini sebagian sudah menjalankan sistem itu. Keduanya, memang sekarang buruh tidak punya pilihan yang lebih lah terkait dengan masalah pergerakan ini. Contohnya yang sekarang mungkin saja ya, karena dibenturkan dengan beberapa sistem yang memang sekarang udah dibatasi juga sama seluruh perusahaan ataupun pemerintah juga. Pemerintah pun membatasi, baik itu adalah kemarin dihantam dengan pandemi, dihantam dengan pengupahan, dihantam dengan sistem kerja, dihantam dengan semuanya lah. Ya, struktur yang sekarang ini semuanya berubah, kehidupan pun berubah. Di mana pemerintah ini kan dia mendorong cepat pemberlakuan terhadap 4.0 lah, 4.0, di mana dia itu memberlakukannya sangat cepat dengan dihadapkan dengan pandemi kemarin itu. Di antaranya ya semua berkait teknologi informatik, baik itu adalah rapat dan segala macam. Nah, setelah itu ya untuk digaungkan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada ini adalah sangat minim dan mungkin kurang memahaminya terhadap apa yang sekarang digaung-gaungkan, baik itu adalah Gekanas, baik itu adalah semua federasi-federasi dan segala macam. Jadi kesadaran itu berkurang. Jadi mungkin nggak seperti tahun-tahun dulu, karena tahun dulu satu irama kita jalan untuk memperjuangkan hak semuanya. Dan semua terkoordinasi dengan baik, keseluruhan disampaikan. Untuk hari ini, untuk perwakilan buruh sendiri ada yang sudah masuk ngobrol sama perwakilan rakyat DPR atau MPR? Saya belum tahu persis terkait dengan masalah, karena tadi pimpinan Gekanas saja belum ketemu. Jadi artinya kan aksi hari ini kan kita gabungan di dalam gerakan kesejahteraan nasional. Jadi memang tidak seluruh federasi, namun hanya beberapa federasi yang tergabung di dalam Gekanas itu. Jadi saya tadi belum lihat juga bagaimana dia bisa masuk atau belum ketemu lah istilahnya. Tadi ada beberapa orang, cuma belum tahu juga mungkin udah masuk atau enggak, karena saat ini kan sedang istirahat ini.
Oke, Bung Anto, terima kasih banyak atas jawabannya. Kemudian untuk kesan dan kesan Bung Anto silahkan disampaikan. Teman-teman dimanapun berada, kawan-kawan buruh seperjuangan, tentunya kami terus mengumandangkan perjuangan, baik itu melalui media, baik melalui lapangan. Nah, kita jangan patah semangat, kawan-kawan, terus berjuang untuk kita nanti masa yang akan datang, untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan apabila ini berhasil, nanti akan dirasakan sama seluruh masyarakat Indonesia umumnya, kaum-kaum pekerja, generasi-generasi yang akan datang, karena sangat riskan sekali, di mana pada saat ini tentunya kita melihat tidak ada yang namanya jaminan kita masa depan kerja, seluruhnya udah sistemnya sistem yang memang tidak pasti, undang-undang semuanya tidak pasti. Dulu juga Undang-Undang 13 belum dilaksanakan sepenuhnya, sudah direvisi lagi, diganti dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, digugat lagi sama pemerintah, dibuat lagi, dan kemarin kita digugat, udah keluar amar putusan, dipermasalahkan lagi terkait dengan masalah multitafsirnya hasil dari putusan. Ini kan sangat disayangkan sebenarnya. Jadi begitu teman-teman seperjuangan, jangan patah semangat, terus berjuang demi anak cucu kita nanti ke depan, yang menikmati anak cucu kita ke depan bukan hari ini tapi nanti akan masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu.